mahasiswa yang telah hadir, dan aksi ini pun melibatkan banyak universitas di seluruh Indonesia. Dan di belakang saya sudah terlihat barisan dari teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, di mana mereka sudah hadir dan membuat barisan sendiri untuk menolak rancangan RKUHP yang telah dirancang oleh DPR, di mana menurut dia rancangan ini tidak masuk akal karena banyaknya pasal-pasal yang tidak sejalan dengan rakyat Indonesia. Vanessa tadi udah bahas sama saya. Yang cewek masa jalan. Iya. Bang Alif gimana dah? Tadi foto itu. Perhatian masa karena pasal-pasalnya yang tidak sejalan dengan masyarakat Indonesia. Dan di sini pun terlihat beberapa mahasiswa dari Universitas Indonesia telah hadir. Ya sekarang dari arah Senayan menuju gedung DPR, di sini mahasiswa sudah bergabung dan juga akan menuju depan gedung DPR MPR. Dan juga terlihat banyak sekali aparat kepolisian, Brimob, TNI yang sudah akan menjaga demo hari ini. Rekan-rekan wartawan, ya geser dulu. Yuk. Terima kasih. Yuk. Aksi ini berasal dari perwakilan mahasiswa dari sejumlah wilayah di Indonesia yang berjumlah. Dalam aksi ini mereka menolak rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU yang menurut mereka dikira tidak masuk akal dari rancangan yang telah disahkan. Aksi ini sekiranya akan ada 5.500 personel gabungan yang disiagakan untuk mengawasi aksi tolak RUU KUHP di DPR RI. Dan sedangkan untuk mengamankan arus lalu lintas selama aksi ini, rekayasa lalu lintas pun dari menuju DPR akan diberlakukan secara situasional, tergantung bagaimana kondisi dari demo di depan gedung DPR kali ini. Dan sekarang teman-teman dari Universitas Indonesia dengan berwarna kuning tengah menyuarakan permintaannya serta keluhannya mengenai RKUHP yang sudah dirancang oleh DPR MPR. Saat ini mahasiswa UI yang masih berorasi dan nanti pun dilanjutkan dengan mahasiswa dari seluruh Indonesia, di mana banyak yang telah hadir dan masih akan hadir ke gedung DPR MPR ini. Mereka membuat barisan bersama teman-teman mahasiswa lain, tidak hanya Universitas Indonesia. Di sini juga ketat akan penjagaan dari polisi. Akan Untuk memperbaiki negara kita.
Ini pokoknya di balik sini ada sorry bang. Nah netizen, di sini saya akan memberitahukan 10 poin yang menuai kontroversi sehingga dikritik habis-habisan di media sosial dan juga oleh para mahasiswa yang tengah berdiri di depan saya ini. Dan saya akan menyebutkan 10 poin RUU yang ramai dibicarakan dan menjadi bahan demo dari aksi mahasiswa ini. Yang pertama yaitu menurut pasal 470 RUU KUHP, korban perkosaan yang sengaja menggugurkan kandungan bisa dipidana penjara 4 tahun. Dan juga wanita pekerja yang pulang malam terlunta-lunta di jalanan dan dianggap gelandangan dikenai denda sebesar 1 juta rupiah sesuai pasal 432. Dan juga yang ketiga yaitu perempuan yang terpaksa menginap dengan lawan jenis untuk menghemat biaya sesuai pasal 419 terancam dilaporkan kepala desa dan dipenjara sehingga 6 tahun. Dan selanjutnya yaitu hukuman tersebut juga berlaku untuk gelandangan, tukang parkir yang dianggap gelandangan serta disabilitas mental yang terlantar dan disebut gelandangan dengan sesuai pasal 432 RUU. Pengamen yang mengandung juga pada umum bisa dikenakan biaya sebesar 1 juta rupiah. Kenapa dari jauh-jauh hari Anda tidak suara kampus sebesar UI? Sebenarnya UI apa sih? UI apa sih? UI apa sih bro? Taman Ibarat saja itu. Mari kita buktikan aspirasi kita dengan menyanyikan Bagimu Negeri. Saudara mahasiswa atau bukan? Saudara mahasiswa tahu perantangan Bagimu negeri kami berjanji. Tapi teman-teman lihat di belakang sana ada gedung yang mengaku-ngaku diisinya, isi semuanya di sana mewakili rakyat Indonesia. Teman-teman merasa terwakili nggak? Terwakili nggak? Katakan pada DPR. Teman-teman semuanya di sini. Mari kita lihat lagi teman-teman. 21 tahun yang lalu, abang-abang kita semuanya di sini menuntut yang namanya reformasi. Reformasi yang berarti kebebasan berpendapat,
dijamin hak oleh negara. Reformasi yang berarti Lebih dulu aja. masih dijamin oleh negara. Reformasi yang dijamin bahwa penegakan hukum atas korupsi akan dilemahkan, akan dihapuskan. Tapi ternyata teman-teman lihat apa yang terjadi sekarang. RUU KPK disahkan, RKUHP Ada. Ini opening tuh. RKUHP Nah, netizen sekarang saya wawancarai pengajian dari BEM-UI yaitu aktualisasi di depan sini. Ciko. Saya di sini menjadi pengamat untuk aksi boleh tanya, apa sih yang mau meyakinkan masyarakat untuk turun ke jalan hari ini? Karena negara kita nggak beres cuy. Kita ingat 20 tahun lalu kita pernah ada peristiwa namanya reformasi. Reformasi mengamanatkan sebuah peraturan perundang-undangan yang sangat fundamental bagi perubahan Indonesia. Bagus banget peraturannya, boleh dibaca sendiri, TAP MPR nomor 10 tahun 1998. Di situ dijelaskan permasalahan-permasalahan era Orde Baru dan bagaimana reformasi sepatutnya dijalankan. Ada 2 poin yang sangat penting dan menarik di situ dan sekarang sedang ditendang balik oleh negara. Yang pertama adalah tentang demokratisasi. TAP MPR 10/98 sangat menekankan bagaimana sentralisasi kekuasaan, penggunaan abuse of power, dan itu mendorong yang namanya demokratisasi di Indonesia. Apakah sekarang demokratisasi di Indonesia terancam? Jawabannya iya. Lewat apa? Lewat RKUHP. Kenapa? Karena RKUHP nggak hanya mengancam saya atau teman-teman mahasiswa di sini. Ada pasal penghinaan presiden, ada pasal penghinaan pejabat negara, dan juga ada pasal untuk yang menyebarkannya. Jadi kalau teman-teman wartawan di sini sedang menyebarkan saya menghina-hina presiden dan DPR di sini, selamat, teman-teman bisa ditangkap. Oke, nah menurut kira-kira aksi ini akan mendorong DPR akan berbuat sesuatu untuk RKUHP ini perubahan atau seperti apa? Oke, nah sebenarnya kan ini aksi bareng-bareng ya, dan pun ada beberapa tuntutan dari kawan-kawan lain. Kita sangat, ya kalau seandainya, oke, pun ada beberapa tuntutan lain. Kayak misalnya kita menolak RUU pertanahan di sini, karena jelas di situ RUU pertanahan justru mendorong monopoli tanah. RUU sumber daya air juga sangat mendorong yang namanya monopoli air. Karena monopoli air udah cukup parah di beberapa daerah. Sumber mata air itu sangat miskin. Saya baca skripsinya tentang penelitian yang di Sukabumi. Apabila undang-undang sumber daya air ini disahkan, hal-hal praktik-praktik semakin seperti itu akan semakin marak terjadi. Pertama di situ. Kedua, RUU pertanahan di sini jelas tidak jelas perlindungan terhadap masyarakat yang ada. Apakah reforma agrarianya benar? Terus jelas yang diharapkan adalah reforma agraria sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dan juga yang paling dipermasalahkan di sini adalah Undang-Undang KPK. Iya, gimana tuh revisi Undang-Undang KPK sudah disahkan dan gini. Revisi Undang-Undang KPK kita kayaknya udah tahu sendiri masalahnya di mana. Pembatasan kewenangan di situ. Betul. Ada izin dan izin itu bisa tidak diberikan. Betul. Kedua, di situ ada intervensi dari Dewan Pengawas. Ketiga, di situ ada intervensi dari Pan RB. Kenapa? Karena kawan-kawan KPK sebentar lagi jadi PNS. Betul. ASN. Keempat, kita lihat di situ ada kewenangan KPK untuk untuk menghentikan kasus. Ketika sudah lebih dari 100 tahun. Jadi amanat reformasi menindak kroni Soeharto, ya siap-siap untuk babai kan. Itu kenyataannya dalam revisi Undang-Undang KPK. Pun Undang-Undang KPK nggak berdiri sendiri. Pemerintah secara, kalau bahasa kerennya sekarang, terstruktur, sistematis dan masif untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Undang-Undang KPK-nya dilemahkan, KPK-nya. Undang-Undang KUHP di draftnya kita jelas bahwa ancaman pidana bagi calon koruptor di situ diperlemah. Undang-Undang PAS yang memberikan kenyamanan dalam tanda kutip bagi koruptor
Dan satu lagi jelas, ketika undang-undangnya sudah bermasalah, akan semakin afdol apabila penegak hukumnya bermasalah. Dan kita lihat proses pimpinan KPK luar biasa bermasalah. Teman-teman BEM UI kemarin sudah bahkan saat nanti itu sebenarnya kawan-kawan dari Sumatera nitip untuk mengangkat itu. Tahutlah yang terjadi di Sumatera itu sangat fatal dampaknya. Udah ada orang meninggal di situ. Dan kita rasa di situ Kahutla itu bukan sesimpel hutan kebakar, enggak. Sudah jelas di situ bahwa ada kewajiban pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap izin lingkungan. Apabila pemerintah daerah nggak becus, seharusnya pemerintah pusat turun tangan. Dan itu kan yang nggak terjadi selama ini. Pemerintah cuma jadi pemadam kebakaran. Kalau udah kebakaran, oh iya maaf kita kebakaran maaf. Tapi ketika perkebunan membuka lahan secara tidak baik, di situ terjadi pengeringan lahan gambut, potensi-potensi pembakaran. Pemerintah tidak hadir di situ. Jadi ya cuma jadi pemadam kebakaran. Sama kayak Jokowi kemarin cuma jadi pemadam kebakaran ketika isu RKUHP naik. Nah, dan itu diperparah dengan peraturan pemerintah tentang online single submission. Di mana-mana kita mengkaji sebuah kegiatan usaha tersebut apakah baik atau tidak, aman bagi lingkungan atau tidak. Di PP online single submission di situ dimungkinkan untuk memberikan izin usaha berbasis komitmen tanpa AMDAL. Dan kita lihat yang terjadi, semakin lama degradasi lingkungan Indonesia semakin parah. Oh ya, terkait dengan statement Jokowi tentang RUU KUHP, kita sesimpel bilang kalau draftnya nggak dicabut, bahwa pada esok hari yang diajukan ke DPR masih draft yang sama, kita bilang itu cuma gimmick. UI udah aksi RKUHP dari tahun 2018. Teman-teman bisa trace beritanya sendiri. 2018 RKUHP mau disahkan, UI BMFH UI bikin kajian tentang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, apa legalitas kesusilaan, tentang pasal-pasal penghinaan itu. Apakah ada perbedaan? Enggak. Pasal 2 tetap hidup, pasal-pasal penghinaan tetap hidup, pasal-pasal kesusilaan masih belum banyak kemajuan di situ. Jadi ya selama ini penundaan ini cuma ngulur waktu tanpa ada perubahan struktural terhadap naskah dari RKUHP itu sendiri. Artinya kalau misalnya ini memang benar-benar ditunda kembali untuk beberapa lama, ada dugaan nanti ketika akan disahkan kembali itu tidak akan idealnya gini ya, ketika ada RUU sangat bermasalah, kita sangat berharap pertama DPR secara sadar diri dan mewakili rakyat menolak RUU tersebut. Jelaskan, itu tugas dia, membentuk peraturan bersama presiden. Dan ini RKUHP yang mengajukan pemerintah lewat Kemenkumham. Jadi kalau seandainya Jokowi bilang dia menunda RKUHP, bukan dia hero, dia yang bikin masalah di awal, kemudian ditariklah itu masalah. Dan pun yang dimintakan hanya penundaan, bukan pencabutan draft, kemudian disusun kembali. Kalau seandainya pemerintah sehat saat ini, Kemenkumham sehat, yang dilakukan bukan menunda, mencabut draft, dikaji ulang naskah akademisnya baru, pengambilan pendapat masyarakat lagi, baru diajukan lagi ke DPR. Dan kita juga lihat DPR yang makin gak sehat di sini. Oh iya, kalau undang-undang bermasalah tinggal di judicial review. Dan itu logikanya nggak beres. Di mana-mana RUU bermasalah, DPR tolak. Itu sama aja kita bilang. Kalau KUHP penundaan tidak cukup. Kita minta Kemenkumham untuk mencabut kembali draft itu, membuat kajian kembali, membuat naskah akademiknya kembali, dan melakukan partisipasi masyarakat kembali. Kenapa? Ini nggak pertama kalinya kok RKUHP ditunda. Ini nggak pertama kalinya juga UI turun untuk menolak RKUHP. Clear di situ. 2018 UI turun untuk menolak RKUHP. Kita bikin kajian, ada beberapa di situ, ada banyak poin, mulai dari pasal kesusilaan, pasal yang berpotensi karet dan mengkriminalisasi pendapat saya, pendapat kawan-kawan di sini sebagai orang yang menyebarkan pasal-pasal karet tersebut dan merendahkan martabat presiden. Pasal kesusilaan dan pasal legalitas. Ayat 2 itu nggak jelas, asli nggak jelas. Di
pasal 1 disebutkan adanya asas legalitas. Di pasal 2 buat apa disebutkan ada pasal asas legalitas? Kalau untuk yang hidup dalam masyarakat dianggap ada dan bisa dilakukan pemindahan atasnya. Itu kan nggak jelas hukum yang hidup dalam masyarakat parameternya apa. Dan kalau seandainya ini bukan gimmick dari presiden semata, ini bukan terjadi penundaan di sini. Yang terjadi adalah pencabutan draft untuk disusun kembali. Ini draft hancur banget. Ini draft mengembalikan orde baru di Indonesia. Kedua tentang undang-undang KPK jelas kita lihat di sini bahwa KPK dilemahkan. Tapi tidak hanya KPK saja yang dilemahkan, tapi pemberantasan korupsi secara paripurna dilemahkan. Satu, kita lihat bagaimana KPK dilemahkan kewenangannya untuk menindak korupsi. Kedua, kita lihat RKUHP bahkan turut serta untuk mempermudah korupsi lewat apa? Lewat ancaman pemidanaan yang lebih rendah. Lalu ketiga apa? Undang-undang PAS. Di situ ya napi-napi koruptor ya bisa have fun lah ya. Yang keempat lewat apa? Pimpinan yang jelas-jelas bermasalah. Itu clear, udah ada rilisnya dari KPK, udah sebar namanya di mana-mana. Nggak perlu kita sebutin lagi, saat kaliannya teman-teman BEM UI udah melakukan aksi SOS, lihat beritanya di tribunnya. Sayangnya masih diloloskan oleh DPR. Itu paripurna kan? Nah, langkah apa saja nih yang mau dilakukan oleh mahasiswa selain tentunya di sini ya aksi-aksi? Pertama, ini gini sih, saya paling heran ketika pertanyaan ini. Harusnya yang ditanyakan langkah-langkah dari negara ya. Kenapa? Negara seakan-akan melimpahkan tanggung jawabnya untuk membuat peraturan yang sehat kepada masyarakat. Padahal ya tanggung jawab dia. Kewajiban membentuk peraturan perundang-undang, kewajiban membentuk undang-undang itu ada di DPR dan presiden. Dan presiden di sini mewakili rakyat. Rakyat membuat draft yang baik kan. Karena kenyataannya apa di sini? Statement paling konyol yang pernah dilakukan oleh pembentuk undang-undang adalah, oh silakan di judicial review. Nggak gitu logikanya. Itu sama aja kita bakar hutan Kalimantan, nanti kita padamin lagi. Oh itu berarti ini let's say gak cuma minta untuk menunda tapi nolak seluruh draft yang dirancang oleh DPR itu kayak Ya, kita menolak semuanya. Oke, let's say ada kemajuan satu dua, tapi secara overall terlalu banyak pasal karet, pasal-pasal kesusilaan justru. Dan itu kalangan invasi dan itu bukan buat draft yang kalau disebut Oke, nah tadi wawancara saya bersama Elang, yaitu salah satu ketua kajian dari BEM UI Universitas Indonesia, di mana dia menjelaskan draft-draft soal RKUHP yang memang tidak bisa diterima oleh para masyarakat Indonesia dan juga mahasiswa. Dan di sana juga banyak sekali teman-teman yang sudah menuju untuk DPR. DPR ngawur. Kalau ngawur, berarti kita apain? Kita lawan, kita kasih posisi, tidak percaya. Tidak percaya.
Oke, nah itu dia liputan sementara dari aksi demo mahasiswa di gedung DPR MPR RI. Nanti mari kita akan lanjutkan kembali live Facebook suara.com di depan gedung DPR MPR RI mengenai aksi mahasiswa mengenai rancangan RUU KUHP. Sekian.